Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah baik semua. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Sudah makan siang? Alhamdulillah. Jadi karena sudah makan, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak mintakan kepada laki-laki untuk memimpin doa. Silahkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebagai masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Radit telah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Zen, Aluna, Amanda, Anindya, Anisha, Anissa Putri, Bakara, Dewi, Diana, Dina, Elora, Emelda, Fadel, Parisa, Farzana, Fatima, Jibril, Kayla, Kirani, M. Rizky, Muhammad Rafif, Muhammad Abdi, Muhammad Bayu, Muhammad Hussein, Muhammad Nur Suryanata, Muhammad Riza, Muhammad Zidane, Naura, Nasha, Nazla, Nazli, Nur Hafni, Raditya, Fasha, Selfie, Sherin, Siti, Tiara. Oke, ada yang beberapa yang respon dari sakit ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada kesepakatan di kelas terlebih dahulu untuk mengatur jalannya kelas ini bagaimana. Jadi yang pertama, silakan baca kalian. Menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, Saling menghargai. yang ketiga, Bertanggung jawab. dan yang terakhir, Penggunaan gawai. baik, kita jelaskan terlebih dahulu ya. Menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saat kalian mengikuti pembelajaran, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak hanya pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran yang lain-lainnya juga, terkecuali pembelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris. Yang kedua, saling menghargai. Jadi saat kalian mengikuti pembelajaran, kalian harus menghargai yang ada di depan atau guru kalian yang saat menjelaskan di depan. Yang ketiga, bertanggung jawab.
Apa sih itu bertanggung jawab? Jadi saat kalian diberikan tugas-tugas oleh guru, kalian memiliki tanggung jawab terhadap tugas tersebut. Nah, dan yang terakhir penggunaan gawai. Dalam pembelajaran, kalian akan dibatasi dalam menggunakan gawai, terkecuali ada suruhan untuk menggunakan gawai. Oke, sepakat semuanya? Oke, sepakat. Lanjut terlebih dahulu. Jadi, pembelajaran untuk materi kali ini yaitu menulis teks anekdot. Sebelumnya kalian sudah pernah menulis teks anekdot? Nah, oke. Jadi kalian sudah tahu tata caranya. Jadi dalam menulis teks anekdot itu, kita hari ini dengan tujuan pembelajaran menulis gagasan atau kritik yang berdasarkan unsur anekdot. Kalian tahu tidak bagaimana cara menulis gagasan atau kritik? Ada yang tahu cara menulis gagasan atau kritik? Tidak tahu ya. Jadi dalam menulis gagasan atau kritik, kalian harus memiliki satu buah pokok permasalahan atau isu. Nah, jadi kalau kalian menulis gagasan, kalian harus memiliki isu untuk menulis kritik tersebut. Oke, sebelum kita melanjutkan ke isi materi, kita ice breaking sejenak terlebih dahulu. Kalian ini agak loyo-loyo ya, atau kurang fokus dalam pembelajaran. Oke, kita tes fokus kalian terlebih dahulu ya. Oke, kita bermain gunting batu kertas. Kalian tahu kan gunting batu kertas apa? Tahu. Nah, tapi kita kreasikan terlebih dahulu. Ketika Bapak menyebutkan kertas, kalian tepuk satu kali. Ketika Bapak menyebutkan batu, kalian kepalkan tangan. Dan ketika Bapak sebutkan gunting, tidak melakukan apapun. Oke, sudah paham instruksinya? Oke, kita mulai ya. Dengarkan ya apa kata Bapak. Gunting. Nah, kurang fokus. Tadi kan. Oke, kurang lagi ya. Gunting, 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 kertas, 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 batu, 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 kertas, 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 batu, batu, kertas, 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 gunting, 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 kertas, kertas, batu, batu. Oke, sudah fokus nih semuanya nih. Oke, kita lanjutkan ke materinya terlebih dahulu. Oke, dalam menulis gagasan atau kritik tadi kita perlu memerlukan isu. Nah, jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menulis teks anekdot? Nah, yang pertama kita harus mencari isu atau permasalahan. Isu itu permasalahan. Nah, jadi permasalahannya yang dimaksud di sini adalah permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya kalian tahu berita viral yang sekarang tidak? Apa beritanya? Agus lagi sedih ya. Nah, itu merupakan salah satu berita yang sedang terjadi sekarang. Terus dari Agus lagi sedih itu kita perlu mengumpulkan informasi-informasi. Dari Agus sedih itu apa informasi yang kalian dapat? Disiram air keras Agusnya. Selain itu apa lagi? Nah, Agus mendapatkan uang 1,5 M. Selain itu apa lagi informasinya? Banyak lagi loh dari permasalahan Agus tersebut. Agus mengundang pengacara Farhad Abbas untuk pembelaannya. Nah, terus dari informasi-informasi tersebut kita jadikan kritik yang memuat unsur anekdot. Unsur anekdot tahu kan? Apa saja unsur anekdot? Bersifat lucu. Nah, bersifat sindiran dan lain-lainnya. Jadi dari permasalahannya tadi kan Agus sedih kan.
Informasinya, Agus mendapatkan Nah, nih isunya kan Agus sedih. Terus informasi yang kita dapatkan, Agus mendapatkan uang 1,5 miliar. Terus informasi keduanya, Agus mengundang Farhat Abbas. Dan informasi ketiga, Agus disiram air keras. Terus kalian tahu nggak cara menjadikan informasi-informasi ini menjadikan kritik yang memuat unsur anekdot? Kalian tahu tidak? Ada yang bisa? Oke, ini Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Nah, dari sinilah informasi pertama. Misalnya Agus mendapatkan uang 1,5 M. Bagaimana cara membuat kritiknya? Dari informasi pertama, Agus mendapatkan uang 1,5 M. Terus kita jadikan kritik yang memuat unsur anekdot. Nah, di sini buta tidak menjadikan masalah asalkan dapat 1,5 M. Nah, itu merupakan kritik yang mengandung unsur anekdot. Jadi dari informasi ini menjadikan kritik yang lucu. Begitu, paham? Oke, kita coba terlebih dahulu. Nah, coba kalian cari lagi isu atau permasalahan yang sedang viral-viral sekarang. Guru apa? Silakan kamu tulis ke depan. Tulis saja. Bisa Di situ. Nah, isu yang kita dapatkan yaitu guru dituduh menganiaya murid SD.
apa saja informasi yang kalian ketahui dari isu tersebut. Silahkan buka gawai kalian, carilah isu dari permasalahan tersebut, cari di internet atau Instagramnya. Oke, sudah dapat isu atau permasalahannya? Sudah dapat informasi yang dari isu tersebut? Oh, itu ya. Silakan kamu tulis lagi ke depan informasinya. Karena kamu yang tadi. Tuliskan beberapa poin-poin tadi seperti Bapak contohkan. Apa yang Ada bu, itu mana coba? L sih. Selain itu ada informasi apa lagi? Tolong baca informasinya. Ada yang kalian dapat tidak selain yang nomor 1 itu dimintai uang agar tidak dilaporkan? Ada apa lagi teman-teman? Ada lagi nggak? Pasha, kamu dapat? Zidan dapat tidak informasinya? Silakan Pasha, tulis dulu. Nah, dari dua informasi ini, kalian bisa tidak membuat jadi kritik yang membuat unsur anekdot? Ada yang bisa? Oke, Bapak contohkan lagi ya, nih satu lagi. Misalnya nomor informasi kedua.
jadi dari informasi yang pertama ini, Bapak jadikan kritik yang memuat unsur anekdot. Nah, dimintai uang agar tidak dilaporkan. Jadi Bapak bikinkan sekarang jadi takut untuk mengajar, takut digalakin, apalagi dimintai uang buat diam. Nah, jadi informasi ini Bapak jadikan kritik yang memuat unsur anekdot. Nah, di sini kan Bapak mengubah kalimat ini menjadi kritikan yang memuat unsur kelucuan atau sindiran yang secara halus. Oke, sudah paham? Oke, kalian nih buatlah dari informasi kedua ini menjadi kritikan. Siapa yang bisa? Coba dulu kalian pikirkan terlebih dulu bagaimana cara membuatnya. Silahkan. Nah, informasi kedua ya. Mungkin itu tidak mengajar di kelas bukan. Kritikan maksud anekdot. Terima kasih ya. Nah, nih. Oke, ini kan dari informasi kedua ini kan guru yang dituduh tidak mengajar di kelas korban. Terus tadi ada dibuat kritikan yang memuat unsur anekdot. Nah, dia mengubah begini. Yang mengajar aja bisa kena, apalagi yang nggak mengajar. Nah, dia mengubah seperti itu ya. Jadi Kembali ke sini. Yang nggak ngajar aja. Daripada ngajar Iya, pastinya ngajar aja. Nah, jadi ini kan kita sudah belajarkan tadi mencari isunya ini kan tadi ini itu mengenai OSD. Terus informasi yang kalian dapatkan kan
Ini ada dua informasi yang kalian dapatkan. Terus kali kita Bapak sudah contohkan kan satu tadi itu kan. Terus ini kalian sudah bisa membuat yang mengajar aja bisa, karena apalagi yang nggak mengajar. Nah, kalian sudah bisa kan mengubah informasi menjadi kritik yang memuat unsur anekdot. Oke, sekarang kita melanjutkan LKPD. Oke, kita membagi kelompok terlebih dahulu. Baris pertama ini kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, dan baris ini kelompok 4. Bapak akan membagikan LKPD-nya kepada ketua kelas. Tolong ketua kelas bagikan kepada teman-temannya. Silakan dulu. Sudah masuk Jaya? Oke, tolong bagikannya kepada ketua, bagikan kepada teman-temannya. Sudah? Oke, sudah kalian buka terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, di sana sudah ada rincian cara pengerjaannya dan beberapa kelompok tadi yang dibagikan. Nah, jadi yang kedapatan kelompok 1 kerjakan kelompok 1, yang kedapatan kelompok 2 kerjakan kelompok 2, dan seterusnya sampai kelompok 4. Nah, itu kan sudah dicontohkan tadi, isunya kan sudah ada di sana, dan informasi dari isu tersebut sudah ada juga. Nah, jadi kalian hanya membuat informasi tersebut menjadi kritikan yang memuat unsur anekdot. Oke, kerjakannya kalian kerjakan tolong di kertas lembar. Sebelum mengerjakan, kalian ada pertanyaan tidak? Silahkan, Pasha. Tadi ada 3 informasi. Iya. Per kelompok itu semuanya sama. Sesuai kelompoknya saja. Kan di situ ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ini kan kelompok 2. Ini informasinya di sini sampai ini. Terus ini kelompok 3. Ini kelompok 3 informasinya itu saja. Iya. Kalian sekelompok kerjakan satu kelompok. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Sudah paham kan cara pengerjaannya? Sudah. Oke, silahkan kalian bentuk kelompok. Silahkan kerjakan. Selamat mengerjakan. Satu baris, satu kelompok. Silahkan kalian diskusikan kepada teman kalian untuk membuat. Everybody here. Oke, sebelumnya perhatikan dulu ya. Ini 15 menit cukup untuk mengerjakannya. Oke, berarti 20 menit. Berarti 15 menit. Oke, kerjakan terlebih dahulu, selesaikan dulu. 15 menit ya.
Iya, satu informasi sahabat. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan nanti kalian akan presentasikan kritik yang memuat unsur anekdot tersebut di depan kelas. Oke? Oke, silakan mengerjakan. Ini sudah ada. Anekdotnya berupa foto. Kalian misalnya sudah tulis isunya, isu informasi apa, terus laki-laki dapat isu apa? Perang diri ya. Kalau enggak tadi cara mau informasi menjadi kritik yang unsur itu jangan insya Allah pasti bisa. Kalian satu-satu tulis dulu juga isunya dulu isunya. Isunya baik, isu yang Informasi apa aja yang telah dijelaskan misalnya? Bisa kalian tambahkan lagi itu. Iya, supaya bahasanya itu simpel. Kalau kalian sudah merasa tulis itu informasi isunya apa di kelompok kalian misalnya tulis informasi. Yang tadi ada ide ada nih kalau ada yang juara harusnya
Kita ambil idenya deh. Ambil satu dong. Bisa diukur ini ide aku sama macam sanksi.
4 menit lagi ya teman-teman. Anak-anak, selesaikan. Baru kalian presentasikan di depan kelas. Baik. Gimana kelompok ini? Oke, tinggal 1 menit lagi ya teman-teman. Oke, ini kelompok 2 sudah. Kelompok 1 tuh dari mana? Oke, kerjakan dulu, tinggal 1 menit Bapak beri tambahan waktu 2 menit lagi untuk menyelesaikan. Ayo kelompok 1 dan kelompok 4 selesaikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai bilang, biar kita langsung presentasikan di depan kelas.
Febri Febri lagi. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, karena sudah selesai, kita akan melakukan presentasi kelompok. Jadi kalian tahu kan tata cara presentasinya? Tahu. Jadi harus ada moderator, notula, dan audiens. Notula itu yang bagian mencatat kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, jadi setiap kelompok, misalnya kelompok 1 presentasi, terus kelompok 2 akan menanggapi kritikan yang dibawakan oleh kelompok 1. Dan kalau kelompok 2 presentasi, kelompok 3 akan menanggapi kritikan yang dibawakan oleh kelompok 3 dan seterusnya. Kalau kelompok 4, kelompok 1 akan menanggapi kritikan yang dibawakan. Oke, paham? Paham. Iya, ada pertanyaan? Menanggapi. Contohkan ya. Misalnya kelompok 1 membawakan kritik. Misalnya, wah, kritiknya sangat bagus sekali. Ada sudah memuat unsur-unsur kelucuan berdasarkan sesuai materinya. Misalnya begini ya. Yang tadi tuh. Nah, misalnya kelompok 1 membawakan kritikan yang memuat unsur anekdot seperti buta tidak menjadikan masalah asalkan dapat 1,5 F. Bagaimana cara kalian menanggapinya? Wah, kayak sepertinya kalimat yang telah dibawakan kritikan tersebut sangat menyentuh hati banget, kritik banget perjuangan. Nah, seperti itu. Paham? Paham, Kak? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya. Udah selesai. Jangan
dan identitas. Silakan mulai kelompok satu moderator siapa? Oke, silakan. Perkenalkan terlebih dahulu nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin membawakan hasil dari tes agrikultur yang telah kami buat. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Enrique Nasbi. Saya Mazina Segaf. Saya Mandala Bulataya. Saya Muhammad Hasan dari Jakarta. Saya Muhammad Daniel Farid. Saya Langga. Jadi kami membawakan isu yaitu tentang korupsi terkait pemberian di proyek infrastruktur di Kalsel. Informasi pertama yaitu di Dinas PUPR Kalsel, proyek pengadaan barang atau jasa APBD 2024 diduga melibatkan praktik dengan indikasi pemberian fee atau suap dalam proses dan pelaksanaan proyek. Dikira proyeknya bakal bagus, ternyata dikorupsi. Lalu ada informasi kedua, KPK menetapkan total 7 orang termasuk Sabirino yaitu yang sebagai gubernur Kalimantan Selatan. Kedua, yang di atas aja bisa show, apalagi yang di bawah. Informasi ketiga, para tersangka terlibat dalam pengaturan proyek untuk mendapatkan kepastian alokasi pekerjaan. Yang ketiga, para mafia hanya memikirkan dirinya tanpa melanjutkan hubungan kita. Sekian presentasi dari kami. Berikan tanggapan kepada Gimana ada kamu? tanggapan? Tanggapannya gimana? Kreatif. Kreatif dan berbobot. Iya. Tergantung. Jadi kritik yang dibawakan oleh kelompok satu adalah apa tadi isunya tadi? Korupsi terkait pemberian. Nah, ini yang paman biring itu yang tertangkap. Jadi kritikan yang dibawakan tadi itu karena dikira proyeknya bakal bagus, ternyata dikorupsikan proyek yang besar yang dibangun oleh jasa APBD 2024 diduga melibatkan praktik dengan indikasi free PIP itu tambahan biaya. Oke, terima kasih kepada kelompok satu. Silakan Bagian kita presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tergantung tergantung lawannya. Ini kan apa? Silakan kelompok dua maju ke Silakan depan. kelompok geser di bawah. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tes anekdot
Isu kelompok kami yaitu pemberantasan koruptor atas naiknya jabatan Presiden Prabowo. Isu yang pertama, Prabowo percaya bahwa ketimpangan gaji dan Prabowo percaya bahwa ketimpangan gaji antara pejabat dengan tanggung jawab besar dan kecil merupakan salah satu penyebab korupsi di Indonesia. Jika gaji besar bisa mencegah korupsi, mengapa masih ada koruptor di jajaran atas? Ternyata kita tahu. Ayo cak. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Ternyata integritas tak bisa diukur dari angka gaji. Prabowo menyatakan bahwa para pejabat yang tidak melaporkan kekayaan mereka dengan jujur atau tidak melakukan laporan sesuai aturan akan dikenai sanksi. Dari suara kamu. Mengancam sanksi agar jujur ibarat mengingatkan kopi untuk mencuci tangan. Sanksi itu sudah otomatis. Kreatif. Baik, isu ketiga, Prabowo menekankan pentingnya transparansi dalam semua kegiatan pemerintah. Transparansi tanpa tindakan itu bukan rahasia tanpa masakan. Sekian dari apa tanggapannya kamu? Presiden kalian sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan membacakan hasil anekdot dari berdasarkan informasi-informasi yang diberikan Bapak. Dari informasi pertama yaitu Di informasi yang pertama itu, Kementerian ingin memastikan bahwa setiap siswa mencapai standar kompetensi yang diperlukan di berbagai mata pelajaran. anekdotnya saking anak Indonesia yang pelajar itu anak Indonesia kan tahu membaca anak SMK tidak bisa sekalian sehingga pemerintah menjalankan lagi ujian nasional. Informasi keduanya adalah menilai apakah pendidikan melakukan tolak ukur standar menjaga kualitas pendidikan secara nasional. Aneh sekali ujian nasional baru kembali diberlakukan akan dari standar kualitas pendidikan di Indonesia memang mengkhawatirkan. Baik, apa tanggapan kalian untuk diskusi kelompok kalian? Unik ya, bagus, mantap, komuk, Kreatif, kreatif, Eksotis.
Lantangkan suaranya. Wali Kota Banjarmasin, Raden Wali, Wakil Wali Kota Ari Timur, yang pada jabatannya akan segera berakhir, menyampaikan pesan perpisahan. Jangan, ya dengar, aduh berat ya Apa ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sudah selesai semuanya presentasinya. Tepuk tangan dulu bagi kalian semuanya. Jadi dari kelompok 1 isu yang dari Paman Birin, kelompok 2 koruptor yang ditangkap, kelompok 3 UN kembali, dan yang kelompok terakhir HUT Banjarmasin. Nah, kalian sudah tahu dari informasi atau isu tersebut dijadikan sebagai kritik yang memuat unsur anekdot. Nah, jadi pembelajaran hari ini kalian ada yang bisa menyimpulkan tidak apa yang kita telah pelajari sudah materi kali ini? Silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini di mana kita belajar bagaimana dalam menulis informasi yang didapat menjadikan lucu atau sindiran yang lebih ringan. Terus juga penulisan atau teknik sindiran kita memerlukan suatu permasalahan. Nah, benar sekali. Terima kasih ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita menemukan bahwa cara menulis kritik yang memuat unsur anekdot. Unsur anekdot tadi kan lucu, berupa sindiran. Nah, bagaimana cara kita menuliskan informasi ini menjadikan muncul? Tadi kan kita sudah belajar bagaimana. Nah, misalnya ini dimintai uang agar tidak dilaporkan. Jadi kritikannya sekarang jadi takut untuk mengajar, takut digalakin, apalagi dimintai uang buat diam. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana cara menyampaikan kritik yang sederhana dari informasi ini. Kalian sudah paham kan? Oke, sudah paham. Baik, karena pembelajarannya sudah selesai, materinya sudah selesai, kita tutup terlebih dahulu. Baik, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Semoga kedepannya mengetahui bagaimana cara menyampaikan gagasan lebih baik. Oke, baik, bertemu lagi kita di minggu ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.